Halo guys, apa kabarnya nih? Aku mau lanjut lagi cerita Dong Hua Yuanzhong dan Jitanyin. Episode kelima. Nah, sebelumnya menceritakan Yuanzhong dan Jitanyin jatuh ke dasar jurang. Terus ada Dewi Hanyu yang ditangkap oleh pemimpin iblis Mozun. Bagaimana kisah selanjutnya? Yuk, kita let's go. Setelah Yuanzhong dan Jitanyin jatuh ke dasar jurang, ternyata mereka jatuh ke gua bawah tanah pasar gelap. Di sini ada siluman dan pengungsi yang berkumpul. Tempatnya menyeramkan ya guys. Jitanyin membantu Yuanzhong untuk berjalan, ditemani oleh boneka mekanismenya. Mereka melihat kaum hantu perang masih mencari mereka. Lalu mereka langsung pergi untuk bersembunyi. Di saat itu, Yuanzhong terluka dan tangan dewanya masih tidak bisa digunakan. Lalu Jitanyin memberikan obat di dada Yuanzhong yang terluka. Bagaimana keadaanmu? Tuan Petapa, ucap Jitanyin. Setiap hari Tuan Petapa, panggil saja aku Yuanzhong. Udah ada nih tanda-tanda sukanya guys. Oke, setelah itu, terlihat pemimpin iblis Mozun sedang menyiksa Dewi Hanyu. Dewi Hanyu mengingat masa lalunya di kehidupan manusia dahulu, di mana semua orang membencinya. Kamu ingat semua orang membencimu, tetapi kamu tidak boleh membunuh siapapun. Jika tidak, kedewaanmu akan musnah, selamanya tidak akan bereinkarnasi. Tapi bagaimana dengan kebencianmu? Kamu hanya bisa menjadi iblis, ucap Mozun. Dasar iblis jahat, sukanya menghasut orang. Lalu Mozun mengendalikan Dewi Hanyu untuk menjalankan rencana jahatnya. Kita lanjut ke Jitanyin dan Yuanzhong yang sedang berjalan menyusuri pasar gelap. Mereka berhenti di tempat ada seseorang yang sedang menempa sesuatu. Orang itu melihat tangan Dewa Yuanzhong yang seperti zirah kristal. Dia langsung mendekati Yuanzhong dan ingin mendapatkan kristal es tersebut. Jika kau bisa melepaskan zirah kristal ini, kristal es ini akan menjadi milikmu, ucap Jitanyin. Orang itu menggunakan berbagai cara untuk melepaskan kristal es yang ada pada tangan Dewa Yuanzhong. Tetapi, sayang sekali, hasilnya selalu gagal. Sabar ya. Tiba-tiba boneka mekanisme datang dan memberitahukan bahwa hantu perang sudah mengejar sampai kemari. Yuanzhong dan Jitanyin berlari untuk pergi secepatnya, tapi hantu perang lebih cepat dan menemukan mereka berdua. Ya jadinya, mereka dikepung oleh kaum hantu perang lagi. Lalu, kaum hantu perang mulai menyerang Jitanyin dan Yuanzhong. Untung saja Jitanyin masih memiliki prajurit boneka mekanisme yang bisa dia gunakan untuk melawan hantu perang. Pemimpin kaum hantu perang menggunakan senjata darah untuk menyerang Yuanzhong, dan saat senjata itu mengenai tangan dewa, memberikan efek kepada kristal es menjadi sedikit terkikis. Jitanyin yang melihat itu berkata kepada Yuanzhong, "Cepat, gunakan kekuatan senjata itu." Yuanzhong langsung menggunakan tangan dewa untuk menahan serangan senjata milik pemimpin hantu perang. Karena kristal es itu terus menerima tekanan dari senjata itu, alhasil kristal es yang ada pada tangan Dewa Yuanzhong menjadi hancur, dan tangan dewa berhasil kembali seperti semula. Guys, akibat menahan serangan senjata itu, Yuanzhong mengalami luka parah. Jitanyin memerintahkan boneka mekanismenya untuk pergi membawa Yuanzhong, sedangkan dia akan menyelidiki kebenaran di balik kristal es tersebut. Masalahnya sekarang, bagaimana Jitanyin melawan kaum hantu perang? Gimana nih guys? Kita beralih ke Yuanzhong yang sudah terbangun di rumahnya. Boneka mekanisme datang dan berkata, "Demi menyelamatkanmu, kakak Jitanyin ditangkap oleh kaum hantu perang." Apa? Jitanyin ditangkap, ucap Yuanzhong. Aku akan pergi menyelamatkannya. Saat dia mau pergi, tiba-tiba pendeta Tangwa datang dan menghalanginya untuk pergi menyelamatkan Jitanyin. Namun, Yuanzhong tidak peduli dengan Tangwa. Dia tetap pergi menyelamatkan Jitanyin. Keren nih. Ini baru laki-laki guys. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton.
Sekian dulu ceritanya di episode ini. Tunggu episode selanjutnya ya.